Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu kepada Bapak Adi Irawan dan juga kepada Ibu Afrianti Hasanah. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu kepada Bapak Seto Sulaksono Adiwibowo yang telah memberikan banyak arahan kepada saya sehingga saya dapat melakukan riset ini dengan baik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Melati Angelina Sinaga dari program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis angkatan tahun 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya, yaitu terkait dengan pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro kecil menengah Kota Batam. Langsung saja. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul ini ialah kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perekonomian nasional dan internasional ke arah resesi ekonomi. Nah, dampak pandemi COVID-19 yang membutuhkan perhatian saat-saat ini ialah di bidang bisnis karena banyak usaha-usaha yang tutup. Dan ini tandai dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang negatif, yaitu sekitar minus 5,3% pada triwulan kedua tahun 2020. Nah, walaupun Indonesia mengalami goncangan, namun usaha mikro kecil dan menengah UMKM lah yang tetap bertahan, di mana ini terbukti dengan merebaknya bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga yang skala besar. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Bagian Data, yaitu Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi serta UKM Republik Indonesia pada tahun 2020, UMKM sudah banyak berkontribusi di Indonesia. Nah, seperti halnya perluasan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan investasi nasional dan devisa nasional serta produk domestik bruto. Sehingga dapat dipastikan bahwa UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga pemberdayaan UMKM jadi sangat berarti dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, keberadaan dan juga penerapan UMKM tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ataupun hambatan dalam mempertahankan usaha. Oleh karena itu, kapasitas UMKM butuh terus diperkuat dan dikembangkan mengingat persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dengan adanya upaya untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh UMKM, harapannya UMKM terus dapat berkontribusi yang baik kepada perekonomian Indonesia. Nah, salah satu kendala ataupun hambatan yang didapati ialah perilaku pengelolaan keuangan UMKM itu sendiri, di mana perilaku pengelolaan keuangan diduga sebagai salah satu pemikiran penting dalam disiplin ilmu keuangan. Nah, banyak definisi yang telah dikemukakan terkait dengan konsep ini. Oleh sebab itu, peran pemilik UMKM ini sangatlah dominan dalam menjalankan usaha yang saat ini sedang berlangsung. Nah, pemilik usaha bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya, dan keputusan atas usaha sepenuhnya ada di tangan pemilik. Nah, oleh karena itu, pemilik wajib dapat memperbaiki dan memutuskan
permasalahan yang timbul dalam usaha dengan membuat keputusan yang tepat. Jadi berhasil ataupun gagalnya sebuah usaha UMKM ini sangat berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah satunya ialah terkait dengan pengetahuan keuangan pelaku UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Dinasti tahun 2013 menemukan bahwa pemilik usaha kecil tidak memiliki keterampilan akuntansi ataupun keterampilan keuangan. Banyak dari mereka tidak memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan untuk keberlangsungan usahanya yang sedang berjalan. Nah, jika pelaku UMKM memiliki kemampuan akuntansi yang baik, maka dapat dipastikan bahwa pelaku UMKM tersebut memiliki keterampilan keuangan yang baik. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pengetahuan keuangan para pelaku UMKM itu sangat rendah. Nah, faktor yang kedua yang diduga dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan ialah sikap keuangan. Nah, sikap keuangan itu dicirikan sebagai perilaku seseorang terhadap uang tunai yang mereka miliki, dan banyak pelaku UMKM tidak memiliki sikap yang baik terhadap keuangan, dan ini ditandai dengan rendahnya kemauan untuk terus meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan usahanya, sedangkan motivasi untuk terus meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan keuangannya itu sangat penting. Dan buruknya sikap keuangan ini ditandai juga dengan pemikiran yang gampang merasa puas dengan kinerja yang ada, dan sebagian pelaku UMKM itu sangat meyakini bahwa kinerjanya itu baik dan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jika sikap ini terus dibiarkan, maka akan mempengaruhi kinerja UMKM dan tidak dapat bersaing di pasar. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Irianto tahun 2001, di mana seorang pelaku usaha perlu memiliki motivasi dalam bekerja untuk mengembangkan usahanya agar dapat berkembang. Motivasi kerja tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan. Nah, kemudian faktor yang diduga dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan ialah kepribadian pelaku UMKM itu sendiri, di mana menurut Garland tahun 2014, pemahaman tentang aspek kepribadian dalam mengelola keuangan diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang sukses, karena setiap tipe kepribadian itu berbeda dalam cara mereka menangani keuangannya. Setelah dianalisis dengan cermat, ditemukan bahwa beberapa kekurangan dari masing-masing tipe kepribadian menyebabkan masalah keuangan, seperti kewajiban yang terlalu berlebihan. Nah, beberapa analisis keuangan juga mengungkapkan bahwa perspektif kepribadian juga mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mengelola keuangannya, termasuk para pelaku UMKM. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memberikan tambahan bukti empiris dari temuan sebelumnya, dan penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian Humaira dan Sagoro tahun 2018, yang mana Humaira mengangkat judul yaitu pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Nah, perbedaan dari penelitian ini berfokus pada
waktu, lokasi, dan objek penelitian, dan juga teknik penarikan sampelnya. Peneliti sebelumnya meneliti seluruh pemilik UMKM sentra kerajinan batik di Kabupaten Bantul sebanyak 37 UMKM dengan menggunakan teknik sampling jenuh di tahun 2017. Nah, sedangkan penelitian ini meneliti UMKM Kota Batam di mana teknik penarikan sampelnya yaitu dengan teknik simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak dan sederhana. Dan penelitian ini pada tahun ini yaitu tahun 2022. Nah, Kota Batam merupakan kota besar di wilayah Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam disebut juga kota industri, ya karena banyak dibangun pusat-pusat industri, tak hanya industri besar, namun juga industri kecil yang sudah berkembang dan maju sampai dengan saat ini. Maka dari itu, para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam sangat berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengangkat judul yaitu tentang pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lanjut ke perumusan masalahnya. Di mana rumusan masalahnya ialah mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Dan juga apakah pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian berpengaruh sangat signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Nah, tujuan penelitian ini terbagi dua. Yang pertama tujuan umum untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Dan tujuan khususnya yaitu membuktikan secara empiris bagaimana pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Lanjut. Manfaat penelitian juga ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu mahasiswa jurusan akuntansi manajerial diharapkan dapat menambah pemahaman tentang betapa pentingnya pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian sehingga mahasiswa dapat menerapkannya di dunia kerja. Kemudian masyarakat umum dituntut untuk mendapatkan data jelas dan signifikan tentang pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian sehingga individu yang membacanya dapat menerapkannya di pekerjaan sehari-hari dan memberikan pemahaman di bidang ini. Kemudian bagi Politeknik Negeri Batam dan para ilmuwan bermanfaat sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi ekstra di kemudian hari. Nah, untuk manfaat praktisnya yaitu bagi pelaku UMKM diharapkan mengerti betapa pentingnya pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian sehingga pengusaha UMKM akan bertahan di tengah keadaan darurat. Seperti di keadaan saat ini yaitu pandemi COVID-19. Nah, kemudian bagi mahasiswa sebagai perspektif untuk membaca lebih lanjut bahan-bahan di perpustakaan kampus mengenai pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian di dunia kerja. Oke, next. Batasan masalah di sini saya membatasinya dengan membedakan setiap variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu pengetahuan keuangan atau S1, sikap keuangan X2, kemudian kepribadian X3. Nah, untuk variabel independennya yaitu perilaku pengelolaan keuangan atau Y. Kemudian populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Batam.
Baik, lanjut ke kajian teori. Nah, perilaku pengelolaan keuangan. Weston dan Brigham tahun 1981 dalam Yin and Tao tahun 2015 menggambarkan perilaku pengelolaan keuangan sebagai salah satu pengambilan keputusan keuangan atau motivasi individu dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, menurut Min and Tao tahun 2015, pengelolaan keuangan sangat berkaitan pada efektivitas pengelolaan dana, di mana dana diarahkan tepat sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian, kajian teori untuk pengetahuan keuangan, Yulianti dan Silvi tahun 2013 menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang dialami atau terjadi dalam kehidupannya. Selain itu, pengetahuan keuangan juga didefinisikan sebagai penguasaan seseorang terhadap dunia keuangan yang terdiri dari financial tools dan financial skills. Kemudian sikap keuangan, menurut Jody dan Phillips tahun 1998 dalam Anthony et al. Tahun 2011, di mana sikap keuangan adalah kecenderungan psikologis yang diungkapkan ketika mempraktikkan pengelolaan keuangan yang dianjurkan dengan banyak derajat persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, untuk kepribadian, menurut Face tahun 2012, kepribadian adalah pola watak yang relatif, tetap, dan unik yang memberikan konsistensi sekaligus individualitas pada perilaku seseorang. Seseorang dalam memilih untuk berkarir didasarkan dengan kepribadian masing-masing, khususnya dalam menentukan pilihan sebagai wirausaha. Baik, masuk ke kajian literatur, di mana berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, masih diperoleh hasil yang beragam berkaitan dengan judul ini, di mana ada penelitian yang mendukung dan ada juga penelitian yang tidak mendukung penelitian ini. Baik, lanjut ke pengembangan hipotesis. Di sini ada gambar yaitu paradigma penelitian yang bersumber dari kerangka pemikiran berdasarkan berbagai sumber. Nah, untuk hipotesis pertama yaitu pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Kemudian untuk hipotesis kedua yaitu sikap keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Hipotesis ketiga yaitu kepribadian berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan, dan hipotesis keempat yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Oke, lanjut. Masuk ke operasional variabel. Di sini untuk variabel 1 yaitu pengetahuan keuangan, saya mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Zenica Aprilia tahun 2015, di mana indikator dari variabel ini ada 13. Kemudian untuk variabel X2 yaitu sikap keuangan, mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Fatimatus Zahro ya tahun 2014, di mana indikatornya ada 4. Kemudian untuk X3-nya kepribadian, di sini saya mengadopsi instrumennya yang dikembangkan oleh Ahmad Saifuddin tahun 2016 dengan modifikasi. Itu dengan indikator 4. Kemudian untuk variabel Y-nya yaitu perilaku pengelolaan keuangan, mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Zenica Aprilia tahun 2015, di mana indikatornya ada 7.
Baik, langsung ke jenis dan sumber data. Di sini sumber datanya diperoleh dari data primer dan juga data sekunder. Di mana data primernya berupa kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM Kota Batam melalui Google Form yang dikirim ke WhatsApp. Dan untuk data sekundernya berupa data usaha mikro dari Dinas Koperasi Kota Batam. Untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 poin. Lanjut ke waktu dan lokasi dan objek penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilakukan sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian lokasi berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian untuk objek penelitiannya ialah pelaku usaha mikro yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Batam. Nah, untuk teknik penetapan jumlah sampel menggunakan tabel Crazy dan Morgan, di mana margin error yang ditetapkan peneliti yaitu 5% atau 0,05, di mana sampelnya sebanyak 227 sampel. Kemudian teknik penarikan sampel yaitu dengan probability sampling atau simple random sampling, di mana metode acak saya menggunakan metode acak dan dibantu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, masuk ke teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner ataupun angket yang mana pengisiannya saya ataupun peneliti membatasinya dengan periode pengumpulan data yaitu sekitar 1 minggu. Dan untuk teknik pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi XPSS. Nah, untuk teknik analisis data yaitu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan untuk uji hipotesisnya menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Baik, masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini merupakan hasil uji instrumen yang mana sebelum instrumennya disebarkan ke sampel, maka terlebih dahulu saya menyebarkan instrumen ini kepada responden di luar dari sampel. Dan ini bermaksud untuk pengujian ini bermaksud untuk menguji kualitas dari instrumen yang digunakan, di mana ini melakukan dua uji, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur suatu instrumen itu telah menjalankan fungsi ukurnya. Nah, dari hasil uji coba yang telah dilakukan kepada 20 responden di luar penelitian ataupun di luar sampel, ada beberapa butir instrumen yang tidak valid. Nah, valid ataupun tidak valid instrumen ini ditentukan
dari keputusan uji coba validitas, yang mana jika R hitungnya lebih kecil, apabila R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Nah, begitupun sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka kuesioner ataupun instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari beberapa butir instrumen ini, yaitu sebanyak 36 untuk variabel X1, di sini ada beberapa yang tidak valid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7, dan ini bisa kita lihat bahwa nomor butir instrumen pertama hitungnya itu lebih kecil daripada R tabelnya. Nah, R tabel ini kita lihat dari lampiran tabel untuk R tabel yang untuk correlation version, di mana saya menggunakan correlation version dengan tarif signifikansi 0,05 dengan dua sisi, yaitu sebesar 0,444. Ini merupakan contoh dari tabel R ataupun R tabel, dimana maksud dari dua sisi ini ialah ketika kita ingin hasil daripada penelitian kita ini kita terarah, maksudnya kayak dia mengarah kemana gitu, mengarah apakah positif ataupun negatif. Namun jika kita tidak mengarahkan hasil dari penelitian kita ini, maka kita bisa menggunakan uji satu sisi, maka bisa jadi R tabelnya itu beda dari R tabel yang sudah ditetapkan oleh peneliti, yaitu 0,444. Karena peneliti menetapkan hasil penelitian mengarah kemana, yaitu apakah berpengaruh positif ataupun negatif, maka saya menggunakan R tabelnya dengan dua sisi pada jumlah N-nya yaitu 20, karena saya mengambil data dari 20 responden untuk uji pertama. Nah, kemudian untuk sikap keuangan variabel X2 itu juga sama untuk keputusan ujinya, di mana jika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel maka dikatakan valid, namun jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel maka dikatakan tidak valid. Nah, ini ada beberapa instrumen yang tidak valid, dan keputusan yang saya ambil dari instrumen-instrumen yang tidak valid ini, saya membuang setiap instrumen yang tidak valid supaya memudahkan peneliti dalam proses selanjutnya. Nah, begitupun dengan hasil uji coba instrumen pada variabel X3,
yaitu kepribadian dan sikap keuangan. Sorry, berarti tadi yang untuk Y. Oh ya, sorry, ini untuk sorry, ini ada kesalahan. Yang ini untuk variabel Y-nya, yaitu perilaku pengelolaan keuangan. Ada 20 butir pertanyaan, dan untuk variabel Y-nya semuanya valid ya. Dan untuk kepribadiannya ada beberapa yang tidak valid, dan keputusan peneliti ialah membuang kuesioner ataupun daftar pertanyaan yang tidak valid. Oke, lanjut ke uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini dilakukan guna mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Maksudnya uji reliabilitas ialah suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Nah, di sini menurut UMAS sekarang, pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas yaitu jika Cronbans alfanya lebih kecil dari 0,6, maka instrumen tersebut dikatakan buruk. Kemudian untuk Cronbans alfanya yang 0,6 sampai dengan 0,79, maka instrumennya dikatakan reliabilitas dengan dan juga apabila Cronbans alfanya 0,8, maka reliabilitasnya baik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai Cronbans alfanya itu lebih besar dari 0,06. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban dari responden yang saya telah sebarkan sebanyak 20 itu bisa diterima ataupun dikatakan reliable. Oke. Baik, masuk ke karakteristik responden, di mana dari semua kuesioner yang telah saya sebarkan melalui Google Form yang saya kirim lewat WhatsApp, maka didapati bahwa yang bersedia mengisi kuesioner itu yaitu berjumlah 38, dan yang tidak bersedia menjadi responden sebanyak 17. Dan ini yang tidak bersedia menjadi responden ini memiliki beberapa alasan. Salah satu contoh, responden lagi dirawat inap di rumah sakit, dan contohnya lagi, responden tidak lagi berdomisili di Batam dan tidak meneruskan usaha yang ada sebelumnya. Nah, kemudian untuk
Yang tidak bisa dihubungi ada sekitar 45 dan tidak mau mengisi kuesioner ataupun respon itu sebanyak 127. Sehingga dari ketetapan yang telah peneliti buat yaitu membatasi pengumpulan data sekitar 1 minggu, maka yang mengisi kuesioner yaitu sebanyak 38 orang. Dan berjumlah 38 orang ini yang akan peneliti olah di analisis selanjutnya. Dan karena instrumen sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka sebanyak 38 sudah cukup terwakilkan. Oke, lanjut. Masuk ke statistik deskriptif, di mana analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui deskripsi data pada variabel, yaitu seperti nilai min, nilai minimum, kemudian nilai maksimum, dan standar deviasi. Nah, hasil analisis deskriptif pada variabel perilaku pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa skor total tertinggi yang dicapai ialah 80 dan skor terendah ialah 29. Nah, selain itu juga diperoleh nilai min sebesar 54,21, median sebesar 59,00, modus sebesar 49,00, dan standar deviasi sebesar 14,0 atau 0. Nah, untuk pengetahuan keuangan menunjukkan bahwa skor total tertinggi yang dicapai ialah 115 dan skor terendah adalah 34. Selain itu juga diperoleh nilai min sebesar 37,76, median sebesar 70,50, modus sebesar 67,00, dan standar deviasi sebesar 18,76. Kemudian untuk hasil dari statistik deskriptif sikap keuangan menunjukkan bahwa skor total tertinggi yang dicapai ialah 23 dan skor terendah ialah 9. Selain itu diperoleh nilai min sebesar 17,42, median sebesar 18, modus sebesar 16, dan standar deviasi sebesar 3,36. Nah, untuk hasil analisis statistik deskriptif kepribadian menemukan skor total tertinggi yang dicapai ialah 32 dan skor terendah ialah 8. Selain itu juga diperoleh nilai min sebesar 26, median sebesar 26, modus sebesar 24, dan standar deviasi sebesar 4,52. Oke, langsung ke hasil uji prasyarat analisis. Oke, nah di sini ada uji normalitas, hasil dari uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test, di mana nilai signifikansinya ialah sebesar 0,736. Dalam hal ini berarti
data terdistribusi normal karena 0,736 lebih besar dari 0,05. Nah, ini merupakan hasil uji pressure analysis dengan uji linearitas. Dan tabel ini merupakan hasil dari data yang diolah menggunakan SPSS, di mana dari hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai hubungan yang linear di mana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Variabel dikatakan linear apabila nilai signifikansinya lebih besar dari nilai variabel dikatakan linear apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Oke, nah jadi hasilnya di sini yang menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai hubungan yang linear terhadap variabel dependennya. Oke, lanjut ke uji multikolinearitas. Ini juga merupakan data yang diolah menggunakan SPSS. Oke, lanjut ke uji multikolinearitas, di mana ini juga merupakan data yang diolah menggunakan SPSS. Dan dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semua variabel itu mempunyai nilai toleransinya di atas 0,1 dan nilai variance inflation faktornya di bawah 10,00. Nah, kemudian ini dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Dengan kata lain bahwa model regresi ini layak digunakan. Oke, masuk ke uji heterokedastisitas. Dan dari tabel yang diolah menggunakan SPSS ini, dengan uji heterokedastisitas, saya menggunakan metode Kleiser yang membuktikan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansinya di atas 0,05. Nah, kemudian ini berarti bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, lanjut ke hasil pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis digunakan dengan dua uji, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Nah, yang pertama di sini uji regresi linear sederhana, di mana tabel ini merupakan data yang diolah menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita menentukan ataupun mengambil kesimpulan, maka terlebih dahulu kita
ketahui untuk kriteria pengujiannya. Nah, untuk HO diterima jika tabelnya lebih kecil dari T hitung atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Dan untuk HO ditolak jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Atau bisa juga kriteria pengujian dengan HO diterima jika melihat signifikansinya, yaitu apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO-nya diterima. Begitupun sebaliknya, yaitu jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Nah, kemudian kita menentukan T tabelnya, dan di sini saya menentukan T tabelnya sendiri dengan ada ini ada merupakan tabel dimana di sini saya menggunakan sampelnya 38 dan di sini dikatakan bahwa tabel distribusi itu dicari pada alfa yaitu 5%, dibagi 2 yaitu 2,5%, jika menggunakan uji dua sisi dengan derajat kebebasan yaitu N dikurang 2 atau N itu jumlah populasi, maka jumlah populasi kita berapa, saya menggunakan populasinya 38, berarti 38 dikurang 2, jadi hasilnya 36. Maka untuk nilai T tabel saya itu berada di angka 1,686. Nah, kemudian untuk berdasarkan hasil dari uji signifikansinya, untuk hipotesis pertama yaitu pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan, diketahui bahwa nilai signifikansinya itu ataupun uji T variabel dalam pengetahuan keuangan menghasilkan nilai T itu 4,555, di mana nilai T-nya itu lebih besar daripada ini nilai T hitung. Jadi nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel. Maka kita lihat kriteria pengujiannya, jika nilai T hitungnya lebih besar maka HO-nya ditolak. Nah, untuk itu ini membuktikan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM. Nah, dengan kata lain bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang, maka semakin tinggi juga perilaku pengelolaan keuangan. Nah, untuk variabel kedua yaitu sikap keuangan, di mana T hitungnya di sini yaitu 2,392 lebih besar dari T tabel. Jadi kita berpatokan ke T tabel, maka HO-nya ditolak. Nah, dapat diartikan bahwa semakin tinggi sikap keuangan seseorang,
maka semakin tinggi juga perilaku pengelolaan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Begitupun dengan variabel kepribadian, di mana nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Dan jika ditolak berarti hipotesisnya diterima, yaitu kepribadian berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Atau dengan kata lain, bahwa semakin tinggi kepribadian seseorang itu, maka semakin tinggi juga perilaku pengelolaan keuangannya. Oke. Kita next ke uji regresi linear sederhana tadi, uji regresi linear berganda. Nah, ini sama, kita tadi harus menentukan nilai T tabel terlebih dahulu, dan ini merupakan hasil dari olah data menggunakan SPSS. Nah, jadi di buku sudah ada kriteria pengujiannya, sama seperti tadi, bahwa jika HO-nya, jika T tabelnya lebih besar, lebih kecil dari T hitung, dan T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya diterima. Namun jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel atau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Kita lihat di sini nilai T hitungnya 15,165 lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Ini kriteria pengujian, maka HO-nya ditolak. Kemudian ada dua kriteria pengujiannya. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka HO-nya diterima. Namun jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disebutkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pengetahuan keuangan sikap keuangan dan kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Oke, kita masuk ke kesimpulan, di mana dari hasil uji analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Kemudian adanya pengaruh positif sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Adanya pengaruh positif kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Kemudian adanya pengaruh positif dan signifikan pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kota Batam. Nah, saran dari penelitian ini ialah skor yang rendah dari setiap variabel sekiranya itu dapat diperbaiki agar pelaku UMKM lebih baik ke depannya. Contohnya pada variabel
variabel pertama itu tentang pengetahuan keuangan. Nah, dari data yang telah dikumpulkan bahwa skor terendah pada variabel pengetahuan keuangan terdapat pada pernyataan yang menyatakan saya mengetahui karakteristik saham dan saya memahami pengetahuan tentang dividen. Nah, ini berarti bahwa pelaku UMKM tidak mengerti karakteristik saham apa aja dan juga tidak mengetahui apa itu dividen. Untuk itu dianjurkan memperbaiki ataupun mempelajari terkait hal tersebut dengan cara menghadiri acara seminar dan juga mempelajarinya dengan membaca buku. Nah, misalnya seperti itu. Dan ada beberapa pernyataan yang juga memiliki skor yang rendah di setiap variabel. Maka untuk itu pelaku UMKM diharapkan lebih memperhatikan lagi supaya pelaku UMKM itu lebih baik lagi ke depannya. Kemudian saran yang kedua itu ialah penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji faktor psikologis di luar kepribadian yang mungkin dapat memberikan pengaruh terhadap adopsi perilaku pengelolaan keuangan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya minta maaf dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.